Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini akan kembali dikupas Tax Mentor guys. Ya, pertanyaan salah satu dari pemirsa Andrik Channel terkait dengan perbedaan kewajiban NPWP dan SPPKP bagi kantor cabang. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik subscribe yang tulisannya masih berwarna merah. Oke guys, inilah dia pertanyaannya. Ibu Putri Erwanda guys, Ibu Putri Erwanda melalui Andrik Channel ya, dalam salah satu komentar di video Tax Mentor, bila kantor pusat sudah di PKP-kan, apakah kantor cabang wajib dikukuhkan? Menulis, mohon info perbedaan PKP cabang dan NPWP cabang. Oke guys, kita akan lihat berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku ya guys. Ya, mudahnya guys, ya sebelum kita lihat peraturan gitu ya. NPWP itu secara umum terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan, terutama pajak penghasilan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. NPWP itu seperti apa? Ya, sebenarnya sudah pernah dibahas sih, tapi kita akan kembali refresh guys. Dan SPPKP itu guys terkait dengan kewajiban pemungutan pajak pertambahan nilai. Oke, kita lihat dulu guys dari yang paling awal di sini. Kita akan cek di undang-undang terkait dengan apa itu NPWP secara definisi ya guys. Kita akan cek terlebih dahulu apa itu NPWP secara definisi. Oke, NPWP guys, nomor pokok wajib pajak. Itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenaan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya di pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengetahuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oke, kemudian guys, di pasal, kalau nggak salah pasal 2 atau 3 itu ya, sebentar. Pasal 2 guys, Undang-Undang KUP. Ditegaskan bahwa, pasal 2 ya guys, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Oke, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kemudian di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang KUP guys. Nah, ini yang tadi ya, secara mudahnya ya. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Oke, di sini sudah kelihatan nih guys bahwa pengukuhan PKP atau lebih gunanya SPPKP ya, surat pengukuhan pengusaha kena pajak ya guys, itu memang ditujukan untuk pelaksanaan kewajiban pajak pertambahan nilai guys. Ya, oke, untuk kedudukan menjadi pengusaha kena pajak. Oke, selanjutnya guys, kita akan lihat pelaksanaan dari kewajiban PPN ini. Kewajiban PPN dulu ya. Oke. Di Peraturan Menteri Keuangan nomor 147 PNK.03 tahun 2017. Oke guys, di pasal 2 guys, Peraturan Menteri Keuangan nomor 147 PNK.03 2017 disebutkan bahwa ya ini sebagai peraturan lebih lanjut dari undang-undang ya guys, dan PP 71 tahun 2011 guys, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2011.
Di pasal 2 guys disebutkan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan. Ini kita bicara badan ya guys. Kantor cabang kan tadi ya, tempat kedudukan wajib pajak atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Nah, di sini juga Ditjen Pajak berwenang untuk menetapkan tempat kedudukan badan atau tempat kegiatan usaha dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari satu tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha. Nah, jadinya guys, kalau misalnya ternyata, tadi kan bilangnya kantor cabang ya, ini masuk kategori di sini bisa tempat kegiatan usaha gitu ya, dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari satu tempat tinggal untuk orang pribadi, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha. Jadi semua cabang guys pada dasarnya wajib memiliki NPWP. Nah, kemudian di sini guys, masalah persyaratan subjektif dan objektif ya, disebutkan juga ya di peraturan menteri ini guys. Persyaratan sesuai dengan ketentuan subjek pajak dalam undang-undang PPh itu persyaratan subjektif, persyaratan objektif, persyaratan subjek pajak yang menerima peroleh penghasilan diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan undang-undang PPh. Nah, ini guys. Ya, untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang PPh, artinya memotong atau memungut pajak penghasilan. Nah, jangan lupa guys, kalau badan itu sudah menjadi subjek pajak saat didirikan di Indonesia. Nah, di sini ditegaskan lagi masalah persyaratan objektif ya guys. Ya, bagi subjek pajak yang menerima peroleh penghasilan itu untuk orang pribadi, ya, untuk badan, atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang PPh. Nah, sekarang kita cek guys di ketentuan lebih lanjut dari peraturan Menteri Keuangan ini guys, ya. Kita cek sekarang, masih masalah NPWP nih guys. Oke, masih masalah NPWP. Sebentar. Nah, NPWP ini guys, nah ini dia, sorry. Di peraturan pelaksanaan dari 147, PMK 147, di peraturan Ditjen Pajak nomor P04 PJ 2020, disebutkan lebih lanjut tentang fungsi dari NPWP. Di pasal 6 guys, ya, masih sama di sini disebut merupakan nomor identitas yang digunakan wajib pajak dalam investasi pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan. Di sini digabung ya guys, pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan pasal 6 ayat 2 Per 04 PJ 2020 antara lain berupa administrasi pembayaran PPh bagi orang pribadi atau badan, ini ujungnya ke PPh badan ya guys, yang berupa pemotongan pemungutan PPh dan pemungutan pajak pertambahan nilai. Secara umum begitu guys. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang NPWP dulu. Karena kan kalau dipungut mungkin iya karena butuh NPWP. Tapi memungut, nah itu beda lagi guys. Ya, di sini digabungkan di sini pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan. Ya, di sini kata-kata pemungutan ini guys, ini sifatnya luas. Oke. Dipungut berarti memang wajib NPWP. Karena kan di faktur pajak harus ada identitas pembeli ya. Oke, nama, alamat, NPWP, ya, dan sebagainya. Gitu, terutama NPWP di sini ya, yang sedang kita bahas. Sementara kalau memungut, itu beda lagi yang tadi itu, yang di pasal 2 ayat 2 ya guys, terkait dengan pengukuhan menjadi pengusaha kena pajak. Oke, ya. Nah, sekarang guys, kita lihat dulu, di sini kan dibilang pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Ya, pemungutan mungkin terkait pas PPh pasal dulu ya. Nah, sekarang kita fokus ke pemotongan guys. Oke. Undang-undang PPh guys, terutama pasal 21 ya. Oke. Pasal 21 di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke. Kita cek dulu di sini. Kita cek dulu. Oke, kita lihat ya guys. Oke, kita cek dulu PPh pasal 21. Nah, di sini guys, ini sebagai ini aja ya, kita, karena kan kalau yang PMK 147 tadi ya, juga Per pasal 4, atau juga Undang-Undang KUP, itu kan masalah formalitas guys. Ya, kalau pelaksanaan pemotongan pajak, tentunya kita kan harus lari ke peraturan terkait dengan materialnya ya, Undang-Undang material ininya. Oke, tidak ke formal dulu, kita kesini dulu. Nah, di sini guys, di pasal 21 Undang-Undang PPh disebutkan begini.
pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan, dan sebagainya, wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji. Batang tubuhnya seolah yang membayar gaji kan kalau misalnya kita lihat mau itu di kantor cabang atau mau itu di kantor pusat gitu ya, tentunya kan corporate itu yang dilihat. Nah kalau misalnya lo kan membayar gaji kan kantor pusat, maksudnya potong 21 di kantor pusat dong. Nah di sini guys kita cek di memori penjelasannya dari pasal 21 Undang-Undang PPh ini guys. Nah di sini dibilang guys ya, mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan, pemotongan pajak atas penghasilan terima oleh orang pribadi dan sebagainya. Nah, di sini guys, di memori penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf A. Tadi ya, pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan. Nah, ini dia guys, yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau tentang gaji. Nah, disitulah kewajiban kantor cabang terkait NPWP ini mengemuka guys, karena Undang-Undang PPh pun menyebutkan bahwa pemilik kerja itu bukan hanya kantor pusat di badan yang bersangkutan, tapi juga si cabang di sini. Oke? Dan kemudian guys, ini juga ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 PJ 2016. Pemberi kerja sebagai pemotong pajak meliputi badan atau cabang guys. Oke? Kata kuncinya di sini adalah yang melakukan pembayaran. Oke guys. Nah, hal yang sama juga terjadi untuk PPh pasal 23 guys. Kata-katanya itu memang undang-undang ini kan saling sambung menyambung ya, sampai terkadang kita agak sulit gitu kan untuk mencerna. Tapi di sini ada kata kunci sebenarnya. Walaupun di peraturan induknya itu bilangnya adalah badan, oke. Nah ini ya guys, oke, di batang tubuh pasal 23 ayat 1. Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan bentuk apapun dibayarkan, disediakan, dibayarkan telah jatuh pembayarannya oleh badan. Subjek pajak badan, tadi badan pemerintah ya, subjek pajak badan, oke, dan lain sebagainya, oke, kata kuncinya lagi, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan login dan sebagainya, kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Kata kuncinya itu guys. Jadi kalau yang membayarkan adalah kantor cabang, ya, ini secara umum dulu ya, karena kan ada beberapa yang terutama di BKM gitu kan, ada beberapa yang hanya di kantor pusat katanya. Tapi kita ini umum dulu nih, kita tidak bicara KPP BKM ya, besar khusus media, oke? Nah kita bicara ini adalah umumnya, wajib pajak pada umumnya. Di sini ada kata-kata wajib membayarkan. Artinya kalau yang membayarkan adalah kantor cabang, maka di sini juga dia wajib. Nah ini tadi guys, ya sesuai dengan P04 melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Oke, jadi di sini guys, secara detail ya, secara kita bicara PPh gitu ya, maka kewajiban utama dari kepemilikan NPWP bagi kantor cabang itu adalah selain dia terutama ya pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Nah, kemudian atau identitas yang dipergunakan bila dipungut pajak pertambahan nilai. Dengan catatan, tidak ada sentralisasi, guys. Kalau sentralisasi kan mungut atau dipungut identitas di mana yang disentralisasikan. Tapi saya anggap di sini kantor cabang tidak disentralisasikan untuk PPN-nya. Dari pertanyaan Bu Putri Wanda ini ya. Oke, nah, jadi gitu guys. Jadi secara umum, terutama ini guys, kantor cabang. Ya, dengan kepemilikan NPWP. Kewajiban administrasi terkait pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Artinya memotong terutama ya, 21, 23, 4 ayat 2 juga kalau ada. Oke, 15 juga kalau ada, dan 26 juga kalau ada ya, pemotongan atau yang kepada pihak yang wajib membayarkan kewajibannya di sini guys. Oke, juga membuat bukti potong, laporkan dalam SPT. Dan juga kalau dipungut PPN dan tidak sentralisasi. Hal yang sama guys terjadi terkait dengan kewajiban PKP. Oke, kita cek sekarang kewajiban PKP-nya guys. Tadi sudah ya di undang-undang masalah ininya guys, masalah wajib kewajiban PKP ya. Ini guys ya, setelah wajib pajak, dikira pajak berdasarkan undang-undang PPN dan lain sebagainya ya.
Nah, sekarang kita lihat terkait dengan pelaksanaan PKP-nya dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 147, guys. Oke, kita belum ketemu ya. Sebentar. Oke, kita belum ketemu di sini. Nah, ini dia, guys. Pengukuhan pengusaha kena pajak. Sama kata-katanya ya dengan Undang-Undang KUP, guys. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN, kecuali pengusaha kecil. Oke, kita sudah pernah bahas nih, guys ya. Yang berdasarkan keuangan Menteri Keuangan wajib melaporkan usahanya untuk sebagai PKP. Oke, sejak semula juga ini sama. Nah, pelaporan usaha untuk sebagai PKP dilakukan pengusaha dengan menyampaikan permohonan pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat 3, tempat pendudukan atau tempat kegiatan. Nah, ini guys, tempat kegiatan. Nah, oke. Lanjut lagi guys di sini. Untuk orang pribadi, sekarang kita ke badan dulu ya. Nah, ini dia guys. Ya, tempat pelaporan usaha bagi pengusaha berbentuk badan, pengusaha bagi pengusaha berbentuk badan yaitu KPP atau KP2KP wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan sebenarnya, dan KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha untuk melakukan penyerahan yang berupa objek pajak. Jadi guys, kalau misalnya perusahaan tempat Ibu Putri Erwanda ini ternyata kantor cabang yang melakukan penyerahan, ya, dan tidak sentralisasi tentunya ya, maka di sini kantor cabang pun wajib mendaftarkan diri untuk di PKP-kan, guys. Jadi gitu ya. Jadi memang itulah guys perbedaan dari arah pertanyaan Bu Putri Erwanda ini. Oke, perbedaan PKP cabang dan NPWP cabang. Ya jelas berbeda ya, karena sejauh yang tadi sudah dipaparkan guys, ya NPWP itu secara umum memang identitas. Oke, memang identitas untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Oke, tadi kita sudah lihat di PED 04 ya guys, sebagai identitas. Ya, pelaksanaan administrasi. Tapi guys, terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan, NPWP itu secara umum bagi kantor cabang itu terkait dengan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Oke, kalau ternyata ditunjuk berarti kan memungut PPh pasal 22. Tapi kalau tidak ditunjuk, berarti praksis kantor cabang tadi hanya untuk melakukan pemotongan PPh, entah itu 21 atau 23. Karena tadi kata-katanya pihak yang wajib membayarkan. Oke, dan kalau itu terkait dengan pelaksanaan hak, gitu ya, dan kantor cabang tidak disentralisasikan dengan kantor pusatnya, gitu ya, tidak ada sentralisasi, maka NPWP tadi berfungsi sebagai identitas diri saat dipungut PPN oleh PKP penjual atau pemberi jasa. Karena kan memang identitas pembeli kan wajib ada NPWP, terutama badan sih guys, wajib ada NPWP. Oke, satu, terkait dengan NPWP. Dengan PKP gimana? Nah, ini pelaksanaan kewajiban pemungutan pajak pertambahan nilai, guys. Makanya di sini, kalau sudah punya NPWP, apakah otomatis bisa mengungut PPN? Enggak gitu. Bisa mengungut PPN, ya, bisa menerbitkan faktur pajak, terutama, guys, kalau sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, guys. Ya, jadi itulah perbedaan utama dari NPWP dan SPPKP, atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, jadi sekali lagi guys, saya simpulkan ya, NPWP itu utamanya adalah buat PPh, terutama pemotongan pemungutan pajak penghasilan bagi kantor cabang. PKP itu terkait dengan pemungutan pajak pertambahan nilai. Oke, mungkin demikian ya bahasan terkait dengan pertanyaan Ibu Putri Erwanda ya, yang ditanyakan di Android Channel. Oke, sampai jumpa guys di video Tax Mentor berikutnya. Oke, dan terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Sekali lagi sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys. Sekali lagi mohon klik subscribe yang tulisannya masih berwarna merah. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.